ternyata double deck. Jadi ternyata double deck itu dia lebih gak ada vapor space dibandingkan single deck. Kenapa? Karena kalau misalnya double deck itu kan memang ada area-area kecil. Contoh ya, kalau double single deck itu ada area-area kecil yang di sini itu, yang ada di sekitar ponton, di antara deck dan ponton itu pasti ada area-area vapornya. Kalau double deck itu rata bagian bawahnya itu pasti nggak ada vapor space. Jadi lebih aman dari vapor dan corrosion. Cuman kadang-kadang itu faktor yang sangat bisa diabaikan karena kalau misalnya vapor space dan corrosion allowance itu kecil, itu memang kita tetap fokus ke yang lebih murah. Next, ini contoh perbandingkan single deck dan double deck ponton. Bisa dilihat bedanya yang atas ini single deck ya. Jadi ada area untuk buoyancy areanya itu cuma di pinggir kanan kiri, tapi keliling ya. Untuk yang double deck pasti semua area itu masuk ke buoyancy-nya. Dua-duanya punya kaki, punya drain, manhole, terus ada yang namanya guide pull yang menjaga biar dia tetap gak berputar. Terus next ini bahasanya contohnya contoh desain. Yang penting dalam mendesain floating roof itu dead weight-nya, beratnya atap itu lebih kecil daripada buoyancy-nya. Nanti ada perhitungannya tadi. Terus ada lagi safety faktornya. Pada saat dua area ponton itu tenggelam, single deck itu masih bisa buoyancy itu masih bisa mengangkat berat pontonnya itu. Terus ada juga tambahan kalau misalnya ada 250 mm rainfall load versus external height of ponton is still okay. Di drainase itu masih bisa bisa mengatasi itu ya, 250 heavy rain bahasanya. Next, ini contoh seal lebih detail. Ini juga contoh seal. Jadi ada bermacam-macam seal. Ini juga area vapor yang memungkinkan, masih area yang memungkinkan untuk apa namanya adanya vapor yang terjebak, jadi ada percikan api gitu itu mungkin. Ini juga seal. Kalau foto-fotonya, nah ini juga kemarin udah pernah tak kasih lihat ya mengenai apa roof drainnya apabila menggunakan flexible joint. Jadi dia engsel gitu, kayak engsel gitu. Terus yang ini flexible hose, full dia bisa putar. Nah, ini contoh tampak atasnya single deck ponton ya. Ada ponton, ada manhole ini di tiap ponton. Jadi manhole ini harus ada di setiap ruang udara. Karena misalnya ada terjadi kebocoran di ruang udara tersebut bisa dilakukan pengelasan dan perbaikan melalui manhole tersebut. High roof position adalah 2 meter sampai 0,75 mili. Jadi maksudnya gini, eh, pada saat operating 2 meter pada saat operating itu ada di posisi 0,75 mili minimum. Namun pada saat maintenance posisi deck itu bisa diberdirikan dengan tinggi 2 meter minimum. Untuk roof leg-nya bisa menggunakan schedule 80, untuk sleeve untuk kakinya dan sleeve-nya menggunakan schedule 40. Jadi ini contohnya ada ruang, ada apa sih? Apa namanya? Sleeve-nya namanya sleeve memang ya, untuk menjaga untuk areanya leg itu naik dan turun. Itu untuk sleeve-nya. Untuk kakinya sendiri tetap harus pakai schedule 40. Biasanya diameter pipa yang dipakai untuk kaki ini 2 inci. Terus ditambahkan apa namanya fabric biasanya ya, untuk menutup kalau misalnya ada hujan, air hujan tidak masuk ke dalam tangki dan bercampur dengan fluida. Nah, ini manhole untuk ponton dan manhole untuk roof
cone roof dan manhole untuk shell hampir sama, bedanya cuman di engselnya tutupnya. Jadi untuk shell kan biasanya pakai davit ya, kalau misalnya untuk roof pakai hing. Hing itu apa? Engsel kayak engsel pintu gitu. Kalau davit itu ada cantolannya gitu yang bergerak. Deck manhole, oh ya, selain ponton, manhole decknya bagian area apa yang nggak ada udaranya itu juga diperlukan tambahan manhole minimal 2 untuk diameter kurang dari 61 meter dan 3 untuk diameter kurang dari 91 meter. Nah, ini contoh apa rolling ladder aksesorisnya floating roof juga. Tangga yang fleksibel, jadi pada saat naik tangga posisinya lebih landai, pada saat turun tangga posisinya lebih tegak. Ini contoh guide pole-nya. Next, ini internal floating roof. Kemarin sudah saya bahas, internal floating roof biasanya pakai aluminium materialnya, dan ada tambahan atap dengan material steel di atasnya. Pontonnya untuk aluminium atau internal floating roof ini pontonnya berupa pipa-pipa ini. Jadi ini kalau misalnya tangkinya pakai kolomnya ditutup atas bawah, nanti kolomnya bisa jadi ponton juga tuh. Nah, ini contoh gambar jarak dekatnya Permisi, Bu. seal. Nanya, Ya, Bu. Mas Bintang. Kan Ya, silakan. saya tuh mikirnya tuh kalau kolom tuh kayak yang berdiri tegak lurus sama bottom plate gitu ya, Bu. Ya, Nah, terus ada yang rafter itu yang sejajar dengan bottom plate gitu. Tapi buat nopang si eh apa roofnya tadi atap. ya, Bu. Atap, Bu. Ya, Nah, terus kalau internal ini kalau ada kolom gimana, Bu? Maksudnya? Kan ada itunya, Bu, apa? internal itu ada kan, eh, saya tadi bilang kan ya, floating roof itu bisa bergerak atas bawah, tapi nggak bisa bergerak secara radial. Itu ada yang namanya guide pole yang menjaga biar roof ini nggak bergerak secara berputar. Ya, itu juga nanti di antara guide pole itu juga ada seal-nya. Sama nanti kalau misalnya dia menggunakan internal floating roof, terus ada kolom di dalamnya, nanti di antara kolom itu dikasih seal juga. Sama aja, sama kayak kaki ini juga lubang kan ya, itu juga ada namanya, tadi kan ada fabrik yang menutupin, intinya nggak, floating roof ini nggak bisa lubang gitu loh, bahasanya gitu. Jadi tetap sealnya itu juga nggak boleh ada cairan yang bisa keluar dari situ, gitu Mas Bintang. Jadi Berarti boleh aja kolom ini ada bisa floating roof itu kolom, ya kenapa? Berarti kolom tuh bisa jadi guide pole juga, Bu? Tidak bisa karena kolom biasanya ada di tengah, kalau ada intermediate kolom baru bisa. Cuman biasanya external floating roof kan nggak pakai atap, Mas Bintang. Yang pakai atap kan namanya internal floating roof dan itu biasanya pakai aluminium foil. Cuman ya itu tadi balik pertanyaan, kolom internal center kolom nggak bisa jadi guide pole. Karena kalau misalnya atap itu berputarnya radial kan pasti sumbunya di tengah-tengah, sedangkan kolom itu posisi berdirinya di tengah-tengah. Untuk menjaga atap ini tidak berputar secara radial, guide pole-nya harus di pinggir. Gitu Mas Bintang. Iya, Bu. Oke, get it ya. Next, ini juga gambaran bagian area pinggirnya floating roof. Kemarin saya ceritakan ini mechanical seal-nya. Jadi ini nutup ya. Pada saat ada hujan misalnya, airnya bakalan turun ke sini, jadi nggak sampai ke area sel, nggak sampai mepet sel ini, Bu, nggak bakalan izin masuk. bertanya, Oh ya, silakan Mbak Octavia. eh, kan waktu pas tingkat 3 kan kami kan topiknya optimalisasi, Bu. Nah, terus di tangki punya saya sama teman saya tuh inlet nozzle-nya tuh ada yang tangki itu di bawah, ada yang inlet nozzle tangki itu di atas. Nah, itu tuh kenapa ya, Bu? Bisa kayak gitu atau nggak mempengaruhi apa-apa? Sebenarnya kayak gitu tuh apa, tergantung fluida yang disimpan tangkinya ya. Jadi ada fluida yang mengalami pengendapan.
ada fluida yang nggak mengalami pengendapan. Kadang-kadang untuk fluida-fluida yang mengalami pengendapan, inletnya itu dari atas. Karena memang bagian bawah sebisa mungkin nggak, inlet outletnya juga di atas. Cuman untuk fluida-fluida yang tidak mengalami pengendapan, biasanya inlet outletnya di bawah itu nggak masalah. Pada waktu itu Mbak Octavia tahu nggak fluida yang disimpan untuk tangki dengan inlet di atas dan di bawah itu sama apa enggak? Kalau punya saya itu di bawah, Bu. Dan fluidanya tuh crude oil. Nah, kalau punya teman saya Ya, itu di atas fluidanya solar. hmm, ya, makanya kita bisa lihat kan ya, crude oil itu ada pengendapan ya di situ ya. Jadi memang bisa jadi desain pada saya itu kan penentuan posisi apa nozzle itu juga didiskusikan juga dengan tim proses sama tim apa namanya safety faktornya juga. Jadi kalau misalnya fluida itu tidak diharapkan adanya endapan, itu kenapa di bawah inletnya itu di bawah. Jadi dia juga bisa digunakan untuk melakukan apa namanya sih? Pada saat ada apa cairan fluida masuk, dia kan ada turbulensi di situ kan. Itu jadi digunakan untuk mengaduk juga. Crude oil setauku dengan apa specific gravity lebih tinggi daripada solar. Solar itu biasanya memang jarang adanya endapan di solar sih, kalau nggak salah gitu ya. Cuma pada saat itu orang-orang di saya mau nggak dilakukan perubahan inlet di situ, Mbak Octavia. Gimana, Bu? Tadi pertanyaannya? Pada saat kamu ingin melakukan optimasi, Mm-mm. mereka mau nggak melakukan pemindahan posisi inletnya tangki? Enggak sih, Bu. Soalnya Ya. tuh kan tangkinya kan udah jadi. Nah, terus pas selama saya bimbingan itu kan ditanya sama pembimbing saya, inletnya di mana? Nah, terus punya saya tuh di bawah. Nah, terus Oh ya. punya teman saya kan di atas. Nah, terus eh, saya mikirnya mungkin karena biar crude oilnya kan kalau misalkan lewat atas nozzle-nya tuh mungkin takutnya kan mungkin ditakutkan ada percikan atau apa gitu ya, Bu. Kalau saya mikirnya kemarin tuh kayak gitu. Nah, saya nggak mikir belum mikir ada faktor apa lagi gitu yang bikin perancangan tuh harus naruh nozzle inletnya di atas atau di bawah tangki timbun. Oh ya, sebenarnya banyak faktor sih Mbak Octavia. Jadi salah satu faktornya itu tadi jenis fluidanya, ada dimungkinkan ada endapan atau enggaknya. Terus piping juga inlet outlet itu juga mengaruh di namanya headnya. Jadi kalau memang dengan posisi inletnya di atas, pompa yang dibutuhkan untuk menggerakkan fluida itu sampai ke atas itu kan juga perlu pompa yang lebih besar kan ya, karena headnya lebih besar. Kalau misalnya untuk pompa yang untuk tangki dengan inlet di bawah, mungkin juga dia menggunakan pompa yang headnya juga lebih kecil. Jadi kalau penentuan inlet, outlet itu juga ngaruh di sistemnya juga. Jadi apakah itu kadang-kadang kan juga ada yang namanya return. Jadi return liquid. Ada overfill, ada tangki yang overfill-nya itu langsung masuk ke tangki sebelahnya. Itu masuk ke return liquid. Jadi tangki sebelah kalau misalnya tumpah atau melebihi batas tingginya, dia bakalan masuk ke overflow, masuk lewat bawah. Itu juga bisa masuk inlet return. Itu juga kadang-kadang di bawah. Itu kalau nggak pakai pompa, dilewatkan di atas kalau pakai pompa. Jadi itu juga salah satu faktor-faktor yang menentukan penempatan inletnya juga. Karena kalau misalnya inlet di bawah, posisi inlet itu di sel juga nggak perlu ada tambahnya wear plate atau inlet pipa juga. Tapi kalau misalnya tangki itu inletnya ada di atas, biasanya, aku nggak bilang semua ya, tapi biasanya ada tambahan pipa yang sepanjang setinggi tangki itu dan bawahnya ditambahin wear plate juga. Jadi di atasnya bottom plate itu ada tambahan wear plate untuk menahan apa sih? Tetap kan pasti ada pergerakan fluida di situ. Kalau misalnya pergerakan fluida terkonsentrasi di situ kan berarti corrosion atau apa ausnya juga bakalan di situ aja. Itu perlunya tambahin wear plate. Jadi pasti banyak faktor, nggak cuman
karena itu tadi aja lah, harusnya tanya sama si yang desain prosesnya di situ. Kenapa pakai tangkinya di atas, kenapa pakai di bawah? Itu mungkin kan. Sudah kah Pak Octavia, atau ada yang masih membingungkan? Cukup, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Next, ini masih di floating roof ya. Ini itu open tank. Jadi kemarin saya pernah cerita ya, kalau tangki tanpa atap itu diperlukan adanya wind girder. Untuk dimensi tangki yang kecil, mungkin wind girdernya berupa beam aja yang diletakkan di keliling tangki untuk menjaga tangki itu bentuknya tetap bulat, nggak bentuknya oval, gepeng atau apa gitu. Nah, untuk tangki dengan diameter yang besar, biasanya sangat diperlukan wind girder yang berfungsi juga sebagai walkway, tempatnya orang jalan untuk mengobservasi fluidanya. Jadi stairway ini sampai atap tembus di wind girder ini. Wind girder ini biasanya posisinya 110 cm, 1100 mm atau 110 cm dari top tank, dari tinggi tangki. Jadi tidak mungkin kan tidak bahaya lah kalau misalnya tiba-tiba keselip terus masuk ke tangki, kan juga bahaya juga, apalagi kalau tinggi tangkinya 10 meter lah, itu juga sangat hampir sama kayak tenggelam di danau ya. Wah, next, udah selesai. Oh, udah selesai. Ini yang apa namanya, floating roof. Sekarang coba saya masuk. Atau ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya next? Nanti saya cerita tentang Ami Tank dulu nih. Ada yang mau ditanyakan kah? Nggak ada ya, saya lanjut cerita Bu. tentang software. Oke, saya lanjut nih. Tak kasih kenal software Ami Tank. Nah, Bu, mau izin bertanya, Bu? oke, silakan Mbak Daniela ya. Izin, Bu. Jadi kan untuk merancang teki kan perlu parameter. Nah, itu parameter apa saja yang dibutuhkan untuk merancang tangki, Bu? Konroof contohnya gitu. Parameternya bisa jadi dimensi pasti, fluida yang mau disimpan di tangki itu, areanya untuk menemukan corrosion allowance, sama setelah dapat dimensi fluida dan area kita tentukan desain internalnya. Tentunya mau pakai roof supportnya seberapa, pakai kolom kah atau bisa nggak pakai kolom, atau tambahan nozzle apa aja yang diperlukan. Nozzle inlet, outlet pasti dong, drain pasti, terus perlu ditambahkan apa, safety device kah, kalau misalnya yang disimpan fluida yang apa, volatil, yang mudah terbakar, perlu ditambahkan foam chamber kah, perlu ditambahkan fire system kah untuk mendinginkan tangki. Itu sih beberapa yang mungkin teringat, cuman memang selama ini yang paling mempengaruhi desain tangki itu dimensi, fluida, corrosion allowance. Biasanya untuk aksesoris itu biasanya tambahan berdasarkan tim proses biasanya. Adakah yang kurang, Mbak Daniela? Seingat saya sih itu. Iya, iya, Bu. Terima kasih. Ya, oke. Aku di sini mau ngenalin kalian tentang Ami Tank dulu ya. Jadi di era teknologi yang sangat milenial ini, teman-teman milenial kayak kita ya, saya boleh ya masuk milenial atau Gen Z lah. Itu lebih senang kalau proses perhitungan atau proses desain itu bisa selesai lebih cepat. Dulunya kalau ngitung pakai kalkulator atau pakai apa, coret-coret tangan, sebulan satu desain belum tentu jadi. Setelah ada Excel,
seminggu lah, 2 minggu. Kalau misalnya desainnya rumit dan tangkinya besar, 2 minggu. Kalau dengan tangki, dengan menggunakan software Ametank, dengan tangki yang rumit, sehari 2 hari jadi. Tangki yang kecil 1 jam jadi. Itu udah sama aksesorisnya. Itu kerennya teknologi ya. Desain storage tank. Nah, software yang digunakan memang Ametank yang memang umumnya. Ini logo Ametank-nya, ini gambar skeleton tangkinya. Kebetulan dia pakai dome roof ya. Jadi di Ametank bisa kelihatan stairway, bisa kelihatan selnya menggunakan weldingannya juga kelihatan. Terus aksesorisnya kayak nozzle, manhole, handrail itu juga kelihatan. Nah, yang pertama kita dapat sebelum mendesain tangki itu namanya datasheet. Datasheet itu minimal tadi yang tak sebutkan. Ada yang namanya tank information pasti ya, lokasinya di mana, ini yang punya tangki siapa, tag number-nya, jumlahnya berapa, nama tangkinya apa. Terus kita membutuhkan tangki itu volumenya berapa sih? Tangki volumenya anggap 1000 kiloliter. Itu nanti kalau dibawa ke dimensi diameter kali tingginya berapa, itu nanti harus didapatkan di datasheet. Diameter balik lagi ke area. Kalau diameter kali tinggi yang oke itu segini, tapi ternyata areanya itu nggak ada. Contoh kita harusnya diameter tangkinya 15 meter nih, tapi areanya cuma tersedia 10 meter. Mau nggak mau kita menyesuaikan dong area itu. Memang area itu ada sekitar 15 kali 15, tapi kan tetap harus ada namanya fondasi, harus ada area lebihan, kan nggak mungkin mepet banget gitu kan. Contoh-contoh kayak gitu, diameter kali tinggi, terus produknya yang mau disimpan apa, itu untuk menentukan spesifik gravity ya. Jadi kan kita kemarin sudah bahas tuh, kita sudah tahu menentukan detail thickness-nya tangki itu menggunakan specific gravity product. Itu salah satu faktor penting. Kalau specific gravity product seperti solar atau Pertalite premium gitu kan mungkin di bawah 1 ya. Jadi kita bisa abaikan karena kita menggunakan specific gravity air sebagai testingnya itu yang desain minimumnya. Tapi kalau misalnya spesifik gravity-nya produk yang mau kita simpan itu lebih dari 1, mau nggak mau kita juga harus pertimbangkan kan. Contohnya sulfuric acid itu spesifik gravity-nya lebih dari 1, 1,2 sekian kalau nggak 1,3. Itu balik lagi tergantung persentase sulfuric acidnya, tergantung temperatur itu juga spesifik gravity-nya berbeda-beda. Lalu flash point, boiling point ini juga untuk menentukan lebih baik pakai loop yang mana. Terus, nah ini desain temperatur itu juga untuk menentukan kita menggunakan plat tertentu ini bisa nggak sih? Karena memang kalau misalnya desain temperaturnya lebih dari berapa ya? Saya lupa 95 derajat Celcius kalau nggak salah. Itu kita harus menggunakan material yang dengan tensil dan yield strength yang lebih tinggi daripada A283 atau A36 yang umum dipakai di tangki di sini. Jadi bahasanya grade paling bawahnya tangki itu menggunakan material A36 atau A283. Itu grade paling bawah. Seperti yang tak sampaikan kemarin, A36 itu maksimal thickness-nya 20 mili. A283 maksimal thickness-nya 25 cm. Untuk yang lain-lain maksimum thickness-nya berapa? Kalian ingat nggak? Kemarin ada maksimum thickness-nya plat untuk tangki itu 40 mili. Jadi kalau udah melewati 40, perhitunganmu ganti material dengan tensil dan yield strength yang lebih tinggi agar thickness yang bisa dipakai di situ bisa lebih tipis. Lalu material specification, kita juga harus tahu material yang mau kita pakai apa nih. Kan paling mungkin yang paling murah dulu nih, pakai A36 atau A283. Terus strukturnya, selagi materialnya masih carbon steel, meskipun dengan tensil dan yield strength yang tinggi, A36, A283, 516, atau yang lain-lain, itu struktur pasti pakai A36. Kecuali kalau tangkinya stainless ya, platnya stainless itu strukturnya pasti pakai stainless. Ngikut sama nozzle dan flank juga.
Selagi masih pakai carbon steel, nozzle dan flank tetap pakai carbon steel dan tipe carbon steel yang sama. Kalau stainless ya stainless dengan tipe stainless yang sama. Yang berubah jenis materialnya hanya di shell roof bottom-nya aja. Kebanyakan sheet shell-nya aja sih. Untuk menyesuaikan itu tadi. Tensile sama yield strength agar tidak mencapai batas maksimum thickness. Posisi slope, posisi kemiringan bottomnya perlu apa enggak. Joint tape pasti lap joint ya kalau bottom. Roof joint, roof live float. Roof live float itu biasanya karena kita tidak tahu ya roof live float biasanya apa. Rata-rata itu kan paling orang yang datang iseng jalan-jalan di atas roof. Nggak mungkin ada 100 orang bersamaan inspection di atas roof, itu nggak mungkin. Jadi kebanyakan roof live float itu biasanya kita tambahkan 1 kPa. Itu berapa? 101, sekian kalau nggak salah. Kilogram per sentimeter persegi. Itu sudah cukup besar, tapi biasanya jarang ditambahkan. Insulation, kalau ada insulation tambahkan. Special load, jarang ada special load. Roof type-nya, cone roof kah, dome roof kah, floating atau lain-lain. Terus ada rafterless, self, floating roof-nya kayak gimana, sama other information. Tipe pondasinya, mau tipe pondasinya earth kah, atau tipe pondasinya kayak kemarin tak bilang sand dan kerikil, atau ring wall. Jadi yang di konkretnya di bagian keliling selnya aja, di bawah selnya aja, atau juga perlu dipertimbangkan seismic design. Untuk sementara ini kayaknya untuk desain yang kalian lakukan, saya sarankan tidak perlu mengakomodir seismic design karena memang pencarian seismic design itu agak rumit ya. Cuman kalau kalian mau silakan. Efeknya nanti yaitu kemarin saya tanyakan di anchor, keperluan anchor dan freeboard itu bagian area yang oyakan. Terus adanya painting, perlu painting kah? Biasanya kalau tangki kayak solar gitu selama ini itu nggak diperlukan painting. Painting itu hanya dilakukan dari bottom sampai 1 meter ke dinding aja untuk endapannya. Nah, desain parameter itu tadi yang ditanyakan sama Mbak Daniela ya. Dimensi tangki itu pasti. Dimensi tangki, tinggi, diameter, dan kapasitas. Terus spesifikasi material tangki yang mau kita bangun. Itu berdasarkan material liquid yang kita simpan dan juga dimensi tangki juga ngaruh. Satu lagi, kalau misalnya pakai acid tank, paling gampang ya, fluida yang paling ekstrim memang sulfuric acid ya. Acid tank itu biasanya pakai stainless. Umumnya orang-orang yang membangun tangki untuk menyimpan fluida sulfuric acid itu pakai stainless. Padahal ada studi yang menyatakan sulfuric acid dengan prosentase tertentu, dengan temperatur tertentu, itu lebih tidak korosif apabila menggunakan carbon steel. Jadi ada area-area yang seharusnya sulfuric acid menggunakan carbon steel. Cuman kalau memang diperlukan menggunakan stainless steel, ini memang desain tangki kita lebih mudah karena tidak ada corrosion allowance. Pasti thickness shell, thickness roof, thickness bottomnya juga lebih tipis dong. Cuman kayak gitu, kelemahannya kalau kita menggunakan plat yang tipis itu kalau misalnya kita melakukan pengelasan ya. Kalau kita tidak bisa menata sekuen pengelasannya itu dengan baik, kemungkinan tangki itu bukan kempot ya, peok bahasanya. Itu sangat mungkin karena distribusi panasnya itu tidak merata. Itu sangat sering terjadi dan itu adalah musuh bebuyutannya orang-orang yang membangun tangki. Corrosion allowance itu ditentukan dari lokasi tangki itu dibangun di mana, di area yang korosif kah, contoh di pinggir tangki, atau liquid yang kita simpan juga sangat korosif, juga perlu ditambahkan corrosion allowance yang tinggi. Per info, corrosion allowance paling tinggi selama ini itu yang saya desain itu 3 mili. Biasanya untuk oil and gas itu pakai 3 mili, untuk pabrik gula itu 1 sampai 2 mili,
Dan untuk sulfurid asid itu pakai 6 mili, special case. Saya pernah desain tangki yang paling super itu menggunakan material stainless steel 316L dan dengan corrosion allowance 6 mili. Itu untuk stainless untuk tangki asam sulfat Jambaran Tiung Biru di mana? Jambaran Tiung Biru sebelahnya Bojonegoro Cepu itu ya? Ya itu. Lalu specific gravity liquid udah sampaikan tadi sama Mbak Daniela. Jadi kalau di bawah 1 bisa diabaikan, kalau di atas 1 harus dipertimbangkan. Data gempa paling gampang memang kalau misalnya kamu bisa mendapatkan seismic group design SS dan S1. Itu didapatkan dari websitenya BMKG ya. Untuk perhitungannya saya kurang mahir di sini, cuman ini bisa didapatkan di situ. Sama wind speed. Wind speed itu jadi selama perhitungan wind speed itu selama 3 detik kamu melakukan perhitungan berapa kecepatan. Kalau nggak salah gitu, saya pernah baca itu. Untuk melihat kecepatan angin di situ berapa. Cuma rata-rata wind speed untuk misalnya bisa untuk asumsi gitu antara 35 sampai 65 km per jam wind speed itu udah umum di Indonesia. Karena Indonesia adalah negara yang sangat ramah cuacanya. Lalu venting data, flash point sama boiling point ini balik lagi untuk menentukan perlu nggak external floating roof atau enggak. Sama fill sama emptying rate ini untuk menentukan ventingnya. Jadi kadang-kadang kan di tengah-tengah tangki bagian atap tengah itu ada kayak nozzle lengkung gitu di atas ya. Itu juga venting device. Atau kalau memang fluidanya itu sangat vaporize ya. Jadi dikhawatirkan adanya tekanan yang berlebih di dalam, itu bisa ditambahkan namanya breather valve. Breather valve dari bahasanya aja katup bernafas. Jadi untuk melepas dan menambahkan tekanan, untuk rilis tekanan, breather valve. Itu ada. Next. Nah, ini contoh kita nginput desain parameter-parameter tadi di AmiTank software. Yang diisi itu yang ada gambar birunya ini, yang ada background biru, jadi diameter, tinggi, sama maksimum liquid level, sama high liquid level ini untuk perhitungan kapasitas. Ini hanya untuk perhitungan kapasiti yang ada di sini. Yang menentukan desain itu ada di ini, tinggi diameter, tinggi tangki, sama maksimum liquid level. Ini untuk menentukan desain thickness. MDNT ini minimum desain metal temperatur. Karena kita tinggal di Indonesia, minimum desain metal temperatur dinolkan saja nggak apa-apa, karena nggak mungkin temperatur ambien di sekitar kita bisa mencapai 0 temperatur. 0 derajat Celcius maksudnya. Desain temperatur 60, maksimum operator temperatur 35. 35 ini masuk ambien temperatur, temperatur sekitar. Lalu internal pressure ini umum. Roof life load biasanya 1 kPa. Ini hanya untuk walking-nya manusia di atas tangki. Product stored namanya ini bisa ditulis. Nah, product stored. Nah, ini product specific gravity sama hydrotest specific gravity. Selagi product specific gravity ini kurang dari 1, biasanya sama AmiTank itu diabaikan. Karena yang dihitung hydrotest specific gravity. Lalu joint efisiensi ini masih pakai API edisi 12, jadi joint efisiensi masih 0,5. Kalau untuk sekarang joint efisiensi 1 itu sudah joint efisiensi berdasarkan API 650, jadi spot-spot. Kalau dulu itu masih sama ya, 0,85 itu spot, kalau 1 itu harus full RT. Kalau di pressure vessel kan bedanya di situ ya, joint efisiensi 1 untuk pressure vessel itu full RT, semua pengelasan harus dilakukan RT. Apabila joint efisiensi 0,85, full pengelasan harus dilakukan, dilakukan RT hanya di spot-spot pengelasan saja. Corrosion allowance-nya ini 3. Nah, ini material yang dipakai kebetulan A573. A573 itu bisa dibilang
sudah high class ya. Kadang-kadang teki bola atau pressure vessel itu sudah pakai A573. Itu A573 itu cukup. Cuman jarang. Teki bola biasanya pakai AP5L atau apa gitu. Kita lanjut. Setelah input desain parameter untuk ini, nah kita masuk ke roof design. Roof design kita tentukan bentuknya kayak gimana, ada strukturnya enggak, materialnya apa, joint efficiency, corrosion allowance tetap di input, sama roof price. Roof price ini slope ya. Kalau di sini kan per 12. Jadi roof price di sini tuh 1/12 lebih landai ya. Kalau misalnya 1/6 berarti kita input di sininya 2. Itu terus jadi Ametank sudah menentukan minimum thickness-nya berapa, 8. Kita tinggal input nih, flat thickness-nya kita pakai berapa. Lalu kita juga input plat standar yang ada di pasar yang mau kita pakai. 6 kali 1,8, kebetulan di sini kita pakai yang 6,8. Nah, di sini cuma muncul kayak gini aja. Jadi untuk welding line-nya untuk roof ini nggak terlihat ya. Nah, ini sel-nya. Dari sel itu kita nggak nginput apa-apa, kita cuma nginput ukuran plat yang mau kita pakai karena dia ngambil data dari desain parameter tadi. Nanti ada tabel yang keluar seperti ini. Width-nya yang kita pakai karena kita pakai plat ukuran 1,8 sama semua. 1,8 menggunakan material A573 semua sama, corrosion allowance-nya sama, joint efisiensinya. Nanti dia bakalan ngitung sendiri dengan material ini yield strength. Bentar ya, low bed nih. Nah, lanjut sama mana tadi? Dengan material ini, Ametek dia otomatis ngitung yield strength sama tensile strength berdasarkan ini. Lalu deteksi minimumnya berapa berdasarkan diameter tangki, terus dihitung berdasarkan itu hidrostatik. Nah, kita yang menentukan thickness aktualnya kita pakai yang mana. Itu ada di kolom ini. Itu keuntungannya menggunakan teknologi ya. Jadi pintar untuk semakin mempermudah proses. Ada yang ditanyakan kah? Mau nanya, Bu. Ya, silakan. Tadi kan kata Ibu minimalnya itu 6 ya, Bu? 6 Ya, mili ya, Bu. Itu yang 10 itu gimana, Bu? ini kan dihitung berdasarkan minimal. Jadi T-design menggunakan TD, rumusnya TD itu dihitung dapat angka 7,6. Menggunakan T-test itu berarti specific gravity air. Yang tes seismik ada tambahan thickness dikarenakan ada perubahan seismik ada 7,2. Di di resume semuanya yang paling gede 7,68. Akhirnya masuk sini T minimum 7,8. Itu kenapa ini tidak bisa pakai 6. Tapi kita pakai 10 ini gitu ya. Apabila thickness selnya itu lebih dari 3 dengan thicknessnya 6 mili, itu kemungkinan terjadinya buckling itu sangat tinggi. Karena itu tadi saya sempat mention tadi di depan, kalau misalnya sequence pengelasan itu tidak bisa ditata dengan baik, kemungkinan buckling itu sangat tinggi karena platnya sangat tipis. Itu kenapa di sini meskipun thickness minimumnya 6, kita pilih 8. Balik lagi ya, tergantung yang desain. Jadi ternyata biaya penambahan thickness plat ini lebih murah dibandingkan biaya perbaikan apabila terjadi buckling. Dan ini kenapa pakai 10? Seharusnya bisa pakai 8. Cuman ini harusnya bisa pakai 8. Jadi nggak masalah. Untuk apabila thickness nullernya itu udah tebal dan thickness selnya itu tipis, pengelasan yang terjadi kan tidak imbang. Itu juga mengakibatkan buckling. Jadi kadang-kadang
memang ada Nggak muncul nih. adjustment Halo, Bu. kecil untuk itu. Iya, silakan. Mau tanya buckling yang kata Ibu tadi itu apa, Bu, maksudnya? Buckling itu apabila kita melakukan penyambungan plat gini ya, terus ada peyok gini. Jadi ada pemuaian plat karena distribusi panas pada saat pengelasan. Jadi platnya itu kan agak memuai itu, agak mengembang. Jadi akhirnya agak belok gitu loh di sambungannya. Itu namanya buckling. Kalau bahasa gampang gini, ada panci aluminium dipukul pakai pisau agak keras, bentuknya kan kayak ada notch gitu ya. Bentuknya buckling itu kayak gitu. Kebayang nggak? Jadi kalau dilakukan pengelasan pembangunan tangki ternyata dengan buckling, itu mau nggak mau harus dibongkar itu selnya dan dilakukan pengelasan ulang. Atau kalau misalnya si owner itu sangat baik hati, kita bisa menambahkan stiffener di situ. Cuman itu sangat jarang ada owner yang mau kayak gitu. Sudah cukup Mbak pasti ya? Atau masih belum jelas? Ya, baik. Ya, oke. Itu tadi Mas Bintang. Jadi adjustment ini tuh tergantung decision maker yang diambil sama engineer untuk memudahkan construction. Apabila hanya untuk desain, sebatas desain aja kita tetap follow ini minimalnya 6, di angka 8 yang ini tuh minimal 6, yang angka 8 ini tetap harus 8 ya. Karena thickness 7 mili di pasar nggak ada. Terus yang paling bawah ini thicknessnya 8. Cukup. Cuman ini ada adjustment tambahan karena untuk memudahkan construction. Kebetulan yang mendesain ini tuh tim construction sih, BTW. Request untuk thickness-nya seperti ini. Next, ini contoh bottom. Ya, kemarin yang nggak kebayang annular plate dan bottom plate. Yang warna biru dan kuning ini annular plate, yang warna abu-abu ini bottom plate. Ini kebetulan karena bentuknya cone down, jadi drain sump tank-nya itu ada di tengah. Ini desain yang di input yang warna biru ini slope-nya pakai cone up, cone bottom, terus materialnya jenis efisiensi tetap, thickness yang kita pakai required tank-nya itu 9 mili karena corrosion cuma 3, jadi required material yang digunakan kan minimal 6 mili ditambah corrosion allowance jadi minimal 9 mili. Tapi plat 9 mili di pasar itu sangat jarang, jadi kita pakai 10 mili. Jadi minimal gini, kalau misalnya desain tanki juga kita harus tahu material-material dimension yang ada di pasar itu ya. Balik kita desain kalau misalnya materialnya nggak ada kan juga menyusahkan juga itu loh. Nah, terus lanjut lap welded-nya, tumpuannya, overlapnya berapa, lalu material yang kita pakai. Udah kebayang belum yang annular plate? Udah, Bu. Ya, oke. Kita next. Nah, ini kebetulan kita langsung lanjut tanpa aksesoris karena memang seperti yang Mbak sampaikan kemarin, aksesoris DHP 650 itu jadi udah template ya, dimensinya udah ditentukan harusnya segini, kayak panjang pipanya nozzle itu untuk dimensi diameter nozzle segini sampai segini itu berapa itu udah ada di API 650 semua. Lanjut, ini contoh rasternya nggak dikasih lihat ya. Nah, stairway, nah ini kelihatan kan welding line-nya untuk selnya. Nah, ini outputnya dari Amiteng. Jadi roof structure detailnya, sel, bottom, wind, seismic, anchor bolt-nya perlu apa enggak, jumlahnya berapa, dimensi anchor bolt-nya, dimensi anchor chair-nya juga ada. Appurtenance ini tuh nozzle, manhole, inlet, outlet, terus nozzle untuk apa namanya, temperatur device atau device kayak normal emergency venting itu untuk menentukan perlu enggaknya venting apa namanya normal venting atau perlu tambahan breather valve yang mahal itu. Terus muncul juga capacity and weight. Capacity and weight
weight di sini itu untuk menentukan desain pondasinya kita. Jadi setelah melakukan desain ini dapatkan beban tangki ya. Nanti beban empty weight sama operating weight itu kita sampaikan ke tim sipil untuk melakukan desain. Ini perlukah cuman hanya link wall atau perlukah full konkretnya tangki itu juga tergantung di sini. Nah, ini contoh gambar. Gambarnya gambar JA kebetulan di sini yang sampaikan. Jadi informasi diameter tinggi, jenis loop, jenis stairway, thickness-nya juga ada di sini sama sekilas nozzle meskipun tanpa orientationnya. Pada umumnya gambar tank meliputi JA, sail plate detail, bottom plate detail sama roof detail. Detail itu maksudnya dimensi, thickness-nya, terus slope-nya itu ada di situ sama roof, terus sama sel manhole. Paling umum ya dimensi ya, terus itu untuk apa biasanya ya, sama stairway ladder perlu nggak, sama atau ada other aksesoris safety device kah, fire device ada nggak. Nah, udah selesai. Ada yang tanyakan nggak? Nah, ada yang tanyakan nggak? Atau kita lanjut nih? Capek ya, istirahat ya? Kalian nggak pengen istirahat? Oh, Jadi sekilas saya belum kasih sih, lihat Bu. kerjanya. Belum Lanjut capek. aja, Bu. Lanjut aja. Wow, kalian semangat sekali. Yang ngoceh nih banyak capek nih. Nggak ada yang pengen bercerita sesuatu kah? Mas Bintang, Bu, suka bercerita. Oke, Mas Bintang kalau mau cerita boleh tentang PKL-nya kah atau tentang rencana TA-nya kah atau tentang pacar juga boleh bercerita di sini. Apa, Bu ya? Mungkin kalau belum masuk kayak perhitungan gitu belum banyak banget, Bu, yang ditanyain, Bu. Oh, ya sih ya memang pengetahuan umum ya. Jadi aku tuh kasih lihat sampel case untuk pembuatan material take off ya. Jadi saya kasih lihat salah satu contoh report outputnya dari, nah Ya sebenarnya saya udah saya kasih, lihat, Bu, sedikit Excel dari yang Ibu kasih itu, Bu. terus Cuman kalau mau nanya banyak banget, Bu, yang bakal saya tanyain, Bu. cari jawaban sendiri nggak nemu kah, Mas Bintang? Bukan, Bu. Maksudnya tuh ini kan Excel tuh kayak apa ini asal usulnya gitu, Bu. Dari mana? Kayak Eh, ini dapat dari mana itu kadang tuh kan ada ini tombol sih. apa namanya data, formula itu kan presenden itu kan juga Ya, bisa nyari toh. Ini iya, Bu. sumbernya dari Tapi mana aja. simbol-simbolnya itu kan ada yang nggak ngerti gitu, Bu. Oh ya. Kayaknya mungkin nanti Terpasi. Kamis paling enak kita diskusi langsung ya. Nanti saya tanya-tanya langsung aja pada hari Kamis ya. Dikumpulkan aja pertanyaannya di Kamis nanti. Iya, Bu. Tak upayakan saya bisa ke sana meskipun cuma dari jam 9 sampai jam 12 ya. Siap, Bu. Nah, ini saya kasih lihat contoh. Nah, ini Amiteng report ya. Ini contoh report yang keluar dari Amiteng. Ada logo pasti, dasar isi. Nah, ini project data summary pada saat ini kebetulan nggak saya isi memang. Operating condition ini tadi yang ditanya sama Mbak Daniela ya, desain parameternya. Bin load seismic design. Ini ngaruhnya di penempatan anchor sama penempatan clipboard oyakan. Nah, dengan halaman sampai sini aja.
sampai ini page 6 aja. Ini sebenarnya kita bisa melakukan pembuatan material take off. Jadi kita breakdown nih materialnya butuh plat berapa ukurannya, berapa bijinya, thickness-nya berapa, sampai rafternya berapa aja. Nah, outputnya ini cell summary juga kelihatan di sini. Diameternya berapa tadi? Oh, ini diameternya kan 11,46. Tingginya 12,6. Ini tak kasih lihat apa namanya meeting modelnya nanti dulu deh. Nah, dengan diameter segitu tadi, kita menggunakan sel width 2,4-nya 3 sel, dan 1,8-nya 3 sel. Thickness-nya kita pakai di sini. Nah, ini tuh kalau misalnya kita hanya fokus ke desain aja, Mas Bintang. Itu kita hanya perlu minus 5 mili itu sampai 4 course. Itu memungkinkan. Cuman biasanya kalau kayak gini tuh teman-teman construction yang bakalan protes gitu loh. Kita kesusahan, jadi minta tolong diganti. Itu biasanya kayak gitu. Kalau fokus Oh, ke iya Bu. desain Satu aja, lagi Bu. Mau nanya Bu. ya silakan. Course 1 itu yang paling bawah atau yang paling atas Bu? Kalau course 1 di sini paling tebal, berarti course 1 paling bawah. Oh, berarti Ngelihatnya gitu sih. Kalau yang paling tebal pasti paling bawah. kadang ada juga yang 6 yang paling gede, terus ada yang 1 paling gede gitu kan Bu. Ya, jadi cuman penamaan aja, tergantung selera sih. Cuman aku pernah sih desain apa namanya eh, tangki stainless tanpa corrosion allowance, dan kebetulan tingginya cuman 5 course dan semuanya itu lihat penamaan sel course number-nya itu saya kebalik. Jadi karena kan 5 sel course itu 5 mili semua, meskipun tim construction juga mengokekan, oke nggak masalah, menggunakan 5 mili dengan material stainless 5 mili 5 course. Cuman penamaannya saya yang kebalik. Di sini itu saya tulis 1, karena kebaliknya kan kelihatannya dari sini kan, apa namanya, T minimum summary-nya ini loh, kelihatan. Itu sepele sih, dan itu masih belum masuk ke proses construction, jadi bisa saya revisi. Terus roof, nah ini struktur supported, jadi ada rafter dengan material ini, strukturnya materialnya A36, thickness-nya 6. Daily Nah, struktur juga muncul di sini. Panjang panjang di sini 5,3. Kenapa bisa 5,3 padahal diameternya kan 11,6 ya. 11,46 padahal diameternya. 5,3 kali 2 kan nggak sampai 11,46. 5,3 kali 2 cuma 10,6. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Mungkin yang di pasaran adanya gitu ya Bu. Di pasar adanya 6 meter, Mas Bintang. Safety factor Bu. Safety factor. Enggak, jadi komponennya roof rafter itu di tengahnya itu ada crown ring namanya. Kalau ngelihat mana ya foto-foto yang tadi, coba tak kasih lihat yang tadi ya. Mana tadi ya? Nah,
Tengah-tengah ini kelihatan nggak ada lingkaran kecil. Ya, terus, nah, meskipun nggak pakai kolom, grounding itu tetap di bagian ini loh. Tempatnya nempelnya klip. Jadi kalau di tengah-tengah kan nggak mungkin di situ. Kebayang nggak? Jadi ada bentuk lingkaran yang di tengah-tengah untuk nempatin klip di situ untuk di bold dengan rafter. Nah, ini kan kalau nempel di sel nih. Nah, kalau di tengah-tengah juga sama. Kita bikin lingkaran untuk penempatan klipnya ini. Nggak kelihatan ya. Berarti di bawahnya crown ring itu nggak mesti ada poros kan, Bu? Nggak harus ada kolomnya. Ya ada kolom sih. Iya, nggak harus. Cuman kebetulan contoh di sini pakai kolom semuanya, tapi nggak harus. Kalau ada kolom juga sama. Apa ada klip yang menyambungkan crown ring ini dengan kolomnya. Kalau nggak ada kolom ya mereka dia crown ring fungsinya untuk nahan aja, sama kayak kamu bikin api unggun. Kamu bikin api unggun kan ada kayak 2 atau 3 batang yang kamu jadikan poros kan di tengah-tengah gini. Yang lain bakalan numpang di Kayak atasnya gitu kan. Ya kayak di payung macam gitu sih. Nah, kita tadi mana yang tak share tadi. Ya, ini informasi crown ringnya aja, bentuknya lingkaran kayak pipa gitu bentuknya. Terus bottom informasi juga cuman gini, annular link informasi juga kayak gini, top member ini juga ada informasi detailnya sama dimensinya, materialnya. Nah, nameplate ini cuman summary aja. Dengan ini sebenarnya kita bisa bikin yang kayak gini. Ini namanya material take off. Contoh material take off. Bagian sel kita butuh berapa course? 6 course, materialnya apa? Dimensi raw materialnya ini tuh kalau saya 8 kali 30 feet ya, 8 kali 20 feet ya. 2,4 kali 6 karena yang 3 pakai 1,8. Yang 3 pakai 6 feet. Terus butuhnya berapa? Butuhnya berapa? Ini tuh kan kelihatan dari keliling dibagi 6. Sesimpel itu. 6-nya itu bukan 6 jumlah ya, 6 meter. Karena panjang selan 6 meter. Terus kalau untuk penempatan roof ini memang agak rumit sih. Kalau misalnya bisa dikira-kira di sketch bisa, tapi kalau kalian bisa mahir AutoCAD bisa di sketch di AutoCAD juga lebih oke. Penempatan bottom juga sama. Kalau mau sketch dengan AutoCAD juga lebih oke. Thickness yang kita input biasanya ini thickness itu dari liportan yang lain. Bisa tak jadikan contoh kasus lagi dan nanti kalian bisa diskusi mengerjakan bersama. Don't worry. Ini kebetulan ada anchor information-nya. Nah, ini untuk nozzle-nya butuh material apa aja. Nozzle dimensi ada butuh berapa. Plank nozzle neck itu pipa ya. Nozzle neck itu pipa. Reinforcement pad itu plug, biasanya diambil dari sisa material sel. Terus ada nameplate ini udah pasti. Nameplate ini sangat kecil tapi pasti ada. Sama ada aksesori. Ghost neck itu tadi yang saya ceritakan untuk venting device di tengah-tengah roof biasanya. Emergency fan sama guard hatch ini biasanya emergency fan untuk balik lagi untuk fan juga. Guard hatch ini untuk apa namanya? Biasanya digunakan untuk pengambilan sampel. Jadi automatic buka tutup gitu lah. Kayak manhole gitu. Bentuknya kayak manhole, mirip manhole gitu. Lalu ada internal pipe atau enggak.
Earthlook ini itu biasanya fungsinya untuk apa namanya petir ya, menyalurkan jalur petir. Viral stairwell pasti ada. Breather valve itu tadi saya bilang apa valve untuk buka tutup, valve untuk mengeluarkan pressure. PVRV itu juga fungsinya hampir sama dengan breather valve. Water spray system itu masuk safety device. Fire fighting foam system juga safety device. Blanketing juga safety device. Flame arrestor juga safety device. Ya, paintingnya, terus ini juga aksesoris untuk testing. Jadi kan pada saat kita mau testing kan, setelah untuk mau hidro, kita juga membutuhkan pipa untuk menyalurkan air. Kita membutuhkan apa? Blind flank untuk nutup nozzle-nozzle yang kebuka biar airnya nggak keluar. Tuh sih. Ini contoh MTO sama depot dari Amiteng. Saya kasih kita coba buka Amiteng ya. Ada yang tanyakan lagi kah? Atau mungkin saya kecepatan lah. Kalau saya kecepatan bilang ya. Oh ya, Bu. Saya masih nggak ngerti yang tentang ini tadi, Bu. Yang kata Ibu, ini kenapa jadi 10 tadi, Bu? Jadi itu saya bilang adjusting dari tim construction. Jadi kebanyakan sih memang kita menyesuaikan dengan desain berdasarkan pasar kan. Mungkin di desain minimal 7 mili itu cukup, tapi plat 7 mili di pasar nggak ada. Itu kenapa kita pakai 8 mili. Untuk yang 10 mili biasanya orang-orang construction yang minta. Jadi, oh Mbak, ada plat 10 mili nih di sini, jadi minta tolong pakainya plat 10 mili aja dong. Kadang-kadang itu gitu. Ada lagi, Bu, yang satu Kebanyakan lagi, Bu. faktor eksternal. Kenapa? Yang satu laginya itu, Bu. Yang ada ring-ring tadi apa, Bu? Crown ring namanya. Crown ring itu yaitu tadi untuk menahan, untuk tempatnya rafter nempel. Fungsinya untuk itu, hanya untuk itu. Jadi kan kalau rafter kan yang bagian luar, sisi luar, itu nempelnya di sel kan. Bagian dalam, kalau kamu nggak kasih crown ring, itu rafter kalau misalnya ada 18 biji, bakalan bertumpuk-tumpuk. Gimana caranya biar nggak tumpuk? Itu dikasih crown ring bentuk lingkaran yang untuk nempelnya klip. Kamu bayanginnya kayak gini, kamu ada tusuk sate 18 biji. Kamu tata melingkar dengan jarak yang sama semuanya. Kalau bagian tengahnya itu nggak kamu potong, kamu biarkan bertabrakan semua tusuk sate itu bakalan numpuk semuanya. Bakalan bertumpuk kan. Sedangkan posisi rafter kan nggak boleh ada apa namanya elevasi yang berubah itu. Nanti roofnya bakalan ada gap. Ini cuma fungsinya untuk itu kok, grounding. Udah kebayang Mas Bintang? Udah, Bu. Ya, saya coba share apa namanya Amiteng ya. Ini kebetulan yang saya perlihatkan itu bisa nggak ya? Nah, bisa nggak? Kelihatan nggak? Iya, Bu, kelihatan. Ya. Ini desain parameternya. Diameternya tadi hampir sama 11,6. Tangki tingginya berapa? Desain liquid levelnya. Ini maksimum liquid levelnya. Nah, maksimum liquid level sampai ke minimum liquid level ini hanya untuk perhitungan capacity di sini. Nah, area ini maksimum liquid level sampai minimum liquid level hanya untuk menghitung capacity di sini. Amiteng hanya menggunakan data dari tangki diameter, tangki tinggi, dan desain liquid level ini untuk menghitung thickness di halaman selanjutnya. Minimum desain temperatur seperti yang saya sampaikan tadi, di Indonesia nggak perlu diabaikan, ini abaikan saja.
Desain temperatur ini juga selagi masih di bawah 90 derajat Celcius itu masih menggunakan material yang umum. Maksimum temperatur masuk ambient temperatur ya. Surface water ini produk desain specific gravity selagi masih di bawah 1 bisa menggunakan specific gravity hydrotest. BTW kenapa sih pada saat di bawah 1 specific gravity-nya kita harus menggunakan specific gravity-nya hydrotest water lah untuk desain? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Tebak aja wis kalau nggak kebayang. Ada yang tahu nggak? Halo? Gini deh, yang jawab ini, yang bisa jawab ini dan benar tak kasih nanti share nomor HP nanti tak kasih voucher. Wah, langsung semangat nih. Kenapa kenapa pada saat kita mendesain tangki dengan spesifik gravity-nya di bawah 1, kita abaikan spesifik gravity-nya, kita mendesain dengan spesifik gravity-nya air. Gimana? Izin Bu, Ya, silakan. mungkin karena spesifik gravity dari fluida air itu lebih berat Bu. Ya, memang. Kenapa terusan? Kenapa kok pakai air? Kenapa nggak pakai spesifik gravity-nya asid tank yang jauh lebih berat? Atau kenapa nggak pakai spesifik gravity-nya 1,5 gitu? Kenapa harus pakai spesifik gravity-nya air? Itu yang tak tanyakan sebenarnya. Kenapa harus pakai spesifik gravity-nya air? Kenapa pakai 1? Menyerah nih, merelakan nih pulsanya. Sudah, menyerah, saya jelaskan ya. Sudah, direlakan. Karena pada akhirnya, tangki itu endingnya akan dites menggunakan air. Sebelum dimasuki fluida liquid yang disimpan itu tadi. Jadi itulah kenapa desain minimumnya tangki itu dengan spesifik gravity 1, yaitu spesifik gravity-nya air. Ada efek dari hidrotest. Karena kita nggak mungkin melakukan testing tangki itu menggunakan fluidanya sendiri. Karena pasti lebih mahal dong dari air. Fluida apa sih yang paling murah selain air? Itu sebenarnya. Next ya, lanjut ya. Tuh, eman guys. Seismic wind factor kalau misalnya ada informasi bisa disampaikan di sini. Kebetulan seismic wind speed-nya di sini menurut saya over ya, 140 km per jam.
Lalu kita masuk ke tab desain. Jadi tadi kan masih ada di tab project. Desain parameter, kita input desain parameter di tab project. Kita masuk ke tab desain. Tab desain kita dihadapkan langsung dengan roof desain. Rafter ini udah terbaru api edition personal itu join efisien 35 terus terkait nurut kita tahu minimal 5 mili ditambah course allowance 1 jadi 6 di sini. Lalu kita input juga standar plat yang kita gunakan 6,0 sama 2,4. Nah, lalu masuk setelah desain kita lompat ke top member. Top member kita menentukan. Nah, ini untuk apa namanya? Tipenya nempel di sel, top membernya cuma ada di sampingnya sel. Yang paling umum dipakai yang tipe B, paling gampang karena area tempat roofnya nempel itu lebih luas. Ada yang tipe C, top angle-nya ada di dalam. Ada yang tipe D, top angle-nya ada di atasnya sel. Ini yang kemarin saya sampaikan. Kadang diperlukan tipe D ini untuk menambah tinggi tangki. Jadi desain tangkinya, contoh kalau di sini kan tinggi tangkinya 12,6. Kebetulan pas tuh 2,4 kali 3, 1,8 kali 3 ketemunya 12,6. Kalau 12,7, masa kita harus nambah plat 1 meter cuma untuk nambah 100 mili itu. Biasanya kita pakai top angle di atasnya shell ini untuk menambah tinggi tangki. Atau juga yang hadap ke dalam. Atau tinggi detail F ini, bentuk yang F ini cuman jarang banget dipakai emang detail F ini. Atau ini detail G. Detail G ini apabila memang saya pernah dapat kasus top angle-nya detail berupa bentuk G ini karena kita menggunakan roof rafter yang besar ya. Jadi diperlukan compression ring yang lebih besar di sini. Itu kenapa kita harus memerlukan double top angle. Terus ada bentuknya kayak gini. Jadi atau area atap saya roof type-nya menggunakan dome roof. Dome roof-nya dibangun di bawah, terus di pinggirannya dikasih seal, terus ditiupkan udara sampai dome roof itu ke atas dan sampai ke sini terus di kelas. Saya pernah lihat ada. Atau detail J ini juga sama kayak detail I, cuman dengan area yang lebih luas, lebih tebal. Atau detail K. Ini biasanya untuk tangki dengan desain internal pressure yang tinggi atau desain roof rafternya besar. Cuman kita pakai umum aja, pakai tipe B. Oh, berubah dong. Ini dia membutuhkan 2,9 ya. Ini sebenarnya dengan dimensi 60-66 itu cukup sebenarnya. Tapi nanti di struktur desainnya yang nggak akan cukup. Kita coba lihat aja dulu ya. Kita langsung masuk ke, kita cek dulu, oke, salah. Nah, kita langsung masuk ke sel. Sel itu kita input course allowance-nya berapa. Kalau data sheet tadi nggak kelihatan, cuman kita sampaikan 2. Input dimensi plat yang kita pakai, terus muncul calculation course. Nah,
Bin, Oh, hah? jam 11 break ya. Iya, ya. Oke. 12 saja. 12 kita selesai. Jam 11. Sekalian antar Junet. Halo, halo. Maafkan. Ada kendala sedikit. Masih bertahankah atau udah tidur? Masih aman, Bu. Masih aman. Oke, oke. Lanjut ya. Sampai mana tadi? Sampai ini. Nah, kita tadi di shell. Course design. Keuntungannya Meteng, kita dihitungkan. Kita cuma input thickness ini berdasarkan T minimum yang sudah diresum sama Meteng. Setelah sel dapat, kita lanjut ke bottom plate. Bottom plate sesimpel cuman minimum di cell thickness, minimum thickness bottom ditambah dengan corrosion allowance. Kebetulan corrosion allowance-nya 3, minimumnya 6, jadi minimum required-nya 9. Plat thickness 9 itu di pasar kadang ada, kadang enggak. Saya bilang kadang ada, kadang enggak. Karena saya pernah memutuskan pakai 9 mili, ternyata enggak ada. Saya pernah memutuskan 10 mili, ternyata disarankan berubah ke 9 mili untuk lebih murah. Memang input lab welded-nya, kenapa saya pakai 50? Karena paling mudah sih di lapangan, orang-orang lapangan kan orang-orang nyari gampangnya biasanya ya. Terus input purchase lead, jadi purchase lead length 2,4 kali 6. Nah, ini annular ring. Perlu nggak sih annular? Saya memutuskan perlu. Jadi di sini juga kita tahu annular ring itu thickness minimumnya 6 mili. Ditambah corrosion allowance 3.
Cuman annual ini masuk ke bottom plate ya. Jadi kenapa corrosion allowance tidak ditambahkan langsung dengan minimum minimum thickness-nya annular plate sih. Jadi kita bisa samakan dengan bottom plate. Kita setelah bottom kita lanjut ke structure. Nah, outer ring top member ini kan seperti yang saya sampaikan tadi, di roof top membernya pakai 60-60 kali 6 itu kita sudah bisa mendapatkan sesuai compression ring section modulus sesuai yang diharapkan. Tapi di structure tidak, karena dibutuhkan yang lebih besar. Kita masuk ke desain strukturnya dulu. Number of rafter itu tadi yang dihitung dirumus di dalam API. Jadi jumlah span antara rafter itu tidak boleh lebih dari 2100. Paling gampang itu. Jadi kalau saya paling gampang diameter keliling diameter dibagi 2100 jumlahnya berapa, saya genapkan gitu aja. Nah, ini kita pakai rafter tipe-nya sama size-nya. Kita coba pakai size silang lebih kecil. Dia muncul warning. Karena actual stress dibanding global stress-nya tidak sebanding. Kita kembalikan ke 160. Kenapa nggak pakai 140? Karena 140 juga masih belum tercapai. Oke. Dengan jumlah 18 menggunakan INP 160 sudah tercapai allowable stress-nya. Kita lanjut sesuaikan outer ring-nya. Outer ring ini top member. Ada keterangannya di sini kan top member. Kita balik ke roof. Kita sesuaikan top member. Nah, ini kita harus trial and error. Karena yang di allowable kan 150, tapi actual stress di sini 783 ya. Kita balik lagi ke top member dan sesuaikan karena lebih besar jauh, jadi kita harus tinggi. Kebetulan tadi saya sudah nyoba dengan dimensi seperti ini cukup 120 kali 80 kali 12. Dan kalian harus memastikan kalau dimensi ini ada di pasar. Sudah, oke. No more things. Setelah structure, untuk akses ini cuman aksesoris dan ini sudah template ada di Ametank. Detail informasinya tergantung kemilingannya aja. Jadi informasi ini tuh sudah ada semuanya, udah disesuaikan. Kamu tinggal apply aja. Itu kenapa saya cinta teknologi ya. Kita lakukan di tab report. Kita cek desain ini, cek total desain, tidak ada warning, tidak ada masalah. Nah, ini kita bisa lakukan. Kita gambar. Draw all 3D model. Selamat siang, Bu. Ya, selamat siang. Izin boleh break sebentar nggak, Bu? Oh, ya, boleh. Kasih, Bu. Sampai jam berapa ya, Bu? Ini sebenarnya kalau mau 5 menit lagi sebenarnya udah selesai sih, materi saya sudah selesai sampai sini soalnya. Oh, ya udah, Bu. Lanjut dulu sebentar, nggak apa-apa, Bu. Gak apa-apa ya, bentar lagi. Saya cuma ngasih lihat Iya, ini Bu. aja. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Udah, ini tampilan tangkinya. Top view atau digerak-gerakkan gini juga bisa. Jadi kelihatan kan welding line, kelihatan ini dari dalam. Ini namanya annular plate, yang ini bottom plate. Ini rafternya. Yang ini, oh nggak kelihatan ya. Centering. Atau kita lihat kayak gini. Coba kita ganti. Oh, nggak kelihatan ya, tetap. Ini kelihatan centering itu di sini ya, yang menyambungkan antara rafter. Jadi rafter kalau numpuk nyambungnya di tengah-tengah ini pasti bertumpuk kan. Itu kenapa diperlukan centering. Tadi. Seperti itu, cukup dari saya sepertinya ya. Kalau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, boleh sampaikan sekarang, atau kalau sekarang masih belum ada pertanyaan,
Minggu depan saya mungkin nggak menyampaikan materi, saya buka sesi pertanyaan aja, sama kita coba bikin material take off dari desain yang sudah ada. Oke? Iya, Oke, Bu. Bu. Oke, Bu. Oke. Udah Oke, Bu. capek ya, saya juga Boleh capek dokumentasi dulu ngomong nggak, Bu? soalnya. Jadi kita stop sampai di sini mungkin ya. Bu, boleh dokumentasi dulu Ya. nggak, Bu? Oh, boleh, boleh. Oh ya, mungkin teman-teman bisa menghidupkan kameranya.